Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video pembelajaran akidah akhlak materi aliran-aliran ilmu kalam yang beranggotakan Adila Trisna absen 1, Aulia Agustina absen 5, Zaskia Diva Loanda absen 32, Ingrid Melania absen 14, Evanda Valih absen 8, dan Nanda Nandina Salsabila absen 20. Selamat menonton, jangan lupa like and subscribe. A. Aliran Khawarij. Yang pertama, sejarah Khawarij. Istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu Khawarij, yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Penamaan terhadap kelompok yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib bukanlah julukan yang diberikan dari luar kelompoknya saja, tetapi mereka juga menanamkan diri dengan sebutan Khawarij dengan pengertian orang-orang yang keluar pergi perang untuk menegakkan kebenaran. Penamaan ini diambil dari Al-Quran Surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murawamu katsiru wasa'ah wa may yahruj min baitih muhajira ilallahi wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa'ul ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahim, yang artinya barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luar dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya atau sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Nama lain Khawarij adalah Hururiyah yang dinisbahkan kepada perkataan Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang berjumlah 200.000 orang bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Ali. Di sini, mereka memilih Abdullah bin Wahab ar-Rasyidin menjadi imam sebagai ganti Ali bin Abi Thalib. Rekam jejak kaum Khawarij telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW dan beliau sedang membagi-bagi harta, datanglah Zul Huwaisirah dari Bani Tamim kepada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, berbuat adillah. Rasulullah SAW pun bersabda, celakalah engkau, siapa lagi yang berbuat adil jika aku tidak berbuat adil, benar-benar merugi jika aku tidak berbuat adil. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk memenggal lehernya. Rasulullah berkata, biarkanlah ia, sesungguhnya ia akan mempunyai pengikut yang salah seorang dari kalian dinilai bahwa sholat dan puasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat dan puasa mereka. Mereka selalu membaca Al-Quran, namun tidaklah melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari Ar-Ramiyah. Dilihat nashalnya atau besi pada ujung anak panah, maka tidak didapati bekasnya. Kemudian dilihat risyafnya, tetapi masuk nahal pada anak panah, maka tidak didapati bekasnya. Kemudian dilihat dari nadilnya atau batang anak panah, maka tidak didapati bekasnya. Kemudian dilihat kufahnya atau bulu-bulu yang ada pada anak panah, maka tidak didapati pula bekasnya. Anak panah itu benar-benar dengan cepat melewati lambung dan darah hewan buruan.
Ciri-cirinya, di tengah-tengah mereka ada seorang laki-laki hitam, salah satu lengannya seperti payudara wanita dan seperti daging yang bergoyang-goyang. Mereka akan muncul di saat terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Timbul tenggelamnya Khawarij juga dapat dilacak pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menyatakan mereka adalah orang-orang yang memberontak di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah pemerintahan dipegang Ali bin Abi Thalib, mereka juga memberontak dengan dalih pemerintahan Ali telah menyalahi hukum yang dibuat oleh Allah. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok Khawarij selalu memberontak kepada pemerintah yang sah. Hal ini sesuai dengan salah satu doktrin politiknya, yaitu memberontak terhadap pemerintah dan memisahkan diri dari jamaah muslimin, merupakan bagian dari agama. Asy-Syahtani berkata, siapa saja yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah yang telah disepakati, maka ia dinamakan Khawariji atau seorang Khawarij. Baik keluarnya di masa sahabat terhadap Al-Khulafa Ar-Rasyidin atau kepada pemimpin setelah mereka di masa tabi'in dan juga terhadap pemimpin kaum muslimin di setiap masa. Al-Imam An-Nawawi berkata, dinamakan Khawarij dikarenakan keluarnya mereka dari jamaah kaum muslimin. Dikatakan pula karena keluarnya mereka dari jalan atau manhaj jamaah kaum muslimin, dan dikatakan pula karena sabda Rasulullah SAW akan keluar dari diri orang ini. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. Yang pertama, Al-Muhamimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakimah berasal dari semboyan mereka, la hukma illa lillah, atau menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, yang merujuk kepada Quran Surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul inni ala bayyinati minar rabbi wa kadzdzabtum bih ma'indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yakussul haqq wa huwa khairul fasilin, yang artinya katakanlah sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia memberi keputusan yang paling baik. Quran Surat Al-An'am ayat 57. Mereka menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang menyuruh memerangi kelompok pembangkang sampai mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahum wa in baghat ihdahuma ala ukhra wa faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, yang artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Poin yang B adalah Al-Azariqah. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah, yaitu pada akhir abad ke-7 Masehi, di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Zariqah atau dinisbahkan kepada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq sebagai khalifah. Nafi digelari Amirul Mukminin. Menurut Al-Baghdadi, pengikut Nafi berjumlah lebih dari 20.000 orang. Setiap orang Islam yang menolak ajaran Al-Zariqah dianggap musyrik. Bahkan pengikut Al-Zariqah yang tidak berhijrah ke dalam wilayahnya juga dianggap musyrik.
Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawarkan dan dibunuh, termasuk anak dan istri mereka. Berdasarkan prinsip ini, pengikut Az-Zariqah banyak melakukan pembunuhan terhadap sesama umat Islam yang berada di luar daerah mereka. Mereka memandang daerah mereka sebagai Dar al-Islam atau negara Islam. Di luar daerah itu dianggap Dar al-Kufar atau daerah yang dikuasai atau diperintah oleh orang kafir. Al-Zariqah mempunyai sikap yang lebih radikal dari Al-Muhakimah. Mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir, tetapi istilah musyrik. Di dalam Islam, syirik merupakan dosa yang terbesar, lebih besar dari kufur. Mereka juga mempunyai doktrin. Orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka adalah termasuk orang musyrik. Begitu juga pengikut Az-Zariqah yang tidak mau hijrah dengan lingkungan mereka juga dipandang musyrik. Poin yang ketiga atau yang C adalah An-Nasdah. Pendiri sekte ini adalah Nasdah bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi, pemimpin Al-Zariqah yang mereka pandang selalu ekstrim. Paham teologi An-Nazdiyat yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut An-Nazdah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Bagi mereka, dosa kecil dan meningkat menjadi dosa besar bila dikerjakan terus-menerus. Dalam perkembangan selanjutnya, sekte ini mengalami perpecahan. Beberapa tokoh penting dari sekte ini seperti Abu Fudayk dan Rashid At-Tawil membentuk kelompok oposisi terhadap An-Nazdah yang terakhir dengan terbunuhnya Nazdiyat pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Poin yang keempat atau yang D adalah Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Az-Zarat. Dibandingkan dengan Az-Zariqah, doktrin teologi kaum Al-Ajaridiyah jauh lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nafi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan seperti yang terkandung dalam surat Yusuf. Oleh karena itu, surat Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Poin yang E adalah Asyufriyah. Nama Asyufriyah dinisbahkan kepada Ziyad bin Asyuf. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Az-Zariqah, hanya lebih lunak. Doktrin teologinya yang terpenting adalah istilah kufr dan kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufr an-nimah atau mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah atau mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam. Poin yang F, Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Murri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid atau orang yang dimaksud dalam kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Selanjutnya, yang dipandang sebagai daerah dan at-tauhid atau daerah yang dikuasai orang Islam tidak boleh diperangi. Harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij. B. Aliran Syiah. Yang pertama, sejarah Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Menurut McDonald, para pendukung Ali ini tidak mau menerima penamaan diri mereka dengan Syiah sebagai suatu golongan atau sekte. Kaum Sunni yang memberi nama Syiah kepada mereka itu sebagai suatu ejekan. Tetapi menurut Watt, penamaan Syiah terhadap para pendukung dan pengikut Ali itu bukanlah diciptakan oleh lawan-lawan mereka, namun oleh mereka sendiri.
Menurut As-Sahrastani, Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut Syiah Ali bin Abi Thalib dan berpendirian bahwa keimaman atau kekhalifahan itu berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian nas wasiyah, baik dilakukan secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dan mereka yang percaya bahwa keimaman itu tidaklah terlepas dari anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Munculnya aliran Syiah tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba adalah seorang pendeta Yahudi yang berasal dari Yaman yang pura-pura masuk Islam. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Abdullah ibnu Saba ini masuk Islam dengan tujuan tidak merusak Islam dari dalam karena mereka tidak sanggup mengacaukan dari luar. Propaganda yang pertama kali dilancarkan oleh Abdullah ibnu Saba adalah dengan cara menyebarkan fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan menyanjung-nyanjung Ali bin Abi Thalib secara berlebih-lebihan. Propaganda ini mendapatkan sambutan dari sebagian masyarakat Madinah, Mesir, Basrah, dan lain-lain. Dia sangat berani membuat hadis palsu yang bertujuan mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dan merendahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Di antara propaganda Abdullah ibnu Saba adalah A. Al-Wisoyah. Arti al-wisoyah adalah wasiat. Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya khalifah atau imam sesudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau diberi gelar al-wasi atau orang yang diberi wasiat. B. Ar-Raj'ah. Ar-Raj'ah ialah kembali. Ibnu Saba menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak boleh kalah dengan Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi Isa alaihi salam akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Nabi Muhammad SAW lebih patut untuk kembali. Ali bin Abi Thalib juga akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ia tidak percaya bahwa Ali bin Abi Thalib telah mati terbunuh tetapi masih hidup. C. Ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Saba juga mempropagandakan paham bahwa dalam tubuh Ali bin Abi Thalib bersemayam unsur ketuhanan. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib mengetahui segala yang gaib dan selalu menang dalam peperangan melawan orang kafir. Suara petir adalah suara Ali bin Abi Thalib dan kilat adalah senyumannya. Yang kedua, sekte-sekte Syiah dan pahamnya. Kiai Haji Sirajuddin Abbas menyebutkan bahwa Syiah itu terpecah belah menjadi 22 golongan. Di antaranya adalah A. Syiah Sabaiyah. Syiah ini adalah pengikut Abdullah ibnu Saba. Sekte ini termasuk Syiah Waliyah, Syiah yang keterlaluan, yang berlebih-lebihan. Di samping mempercayai kembalinya Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib, di akhir zaman nanti juga menyebarkan paham bahwa malaikat Jibril telah keliru dalam menyampaikan wahyu dari Tuhan. Karena sebenarnya wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi justru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Syiah Kaisaniyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay As-Saqafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. C. Syiah Imamiyah, yaitu Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib sampai 12 orang imam keturunannya, yaitu 1.
Ali bin Abi Thalib, juga dikenal dengan Amirul Mukminin. Yang kedua, Hasan bin Ali, juga dikenal dengan Hasan al-Mujabah. Yang ketiga, Husain bin Ali, juga dikenal dengan Husain Asy-Syahid. Yang keempat, Ali bin Husain, juga dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Yang kelima, Muhammad bin Ali, juga dikenal dengan Muhammad al-Baqir. Yang keenam, Ja'far bin Muhammad, juga dikenal dengan Ja'far as-Shadiq. Yang ketujuh, Musa bin Ja'far, juga dikenal dengan Musa al-Kazim. Yang kedelapan, Ali bin Musa, juga dikenal dengan Ali ar-Ridho. Yang kesembilan, Muhammad bin Ali, juga dikenal dengan Muhammad al-Jawad atau Muhammad at-Taqi. Yang ke-10, Ali bin Muhammad, juga dikenal dengan Ali al-Hadi. Yang ke-11, Hasan bin Ali, juga dikenal dengan Hasan al-Ashqari. Yang ke-12, Muhammad bin Hasan, juga dikenal dengan Muhammad al-Mahdi. D. Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang mempercayai hanya 7 orang imam, yaitu mulai Ali bin Abi Thalib dan diakhiri Ismail bin Ja'far as-Shadiq, yang lenyap dan akan keluar pada akhir zaman. Sekte Syiah Ismailiyah ini berkembang di Pakistan yang merupakan murid Aga Khan. Urutan imam-imam yang dipercayai oleh Syiah Ismailiyah adalah 1. Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan Amirul Mukminin. Yang kedua, Hasan bin Ali, yang dikenal dengan Hasan al-Mujabah. Yang ketiga, Husain bin Ali, yang dikenal dengan Husain Asy-Syahid. Yang keempat, Ali bin Husain, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Yang kelima, Muhammad bin Ali, yang dikenal dengan Muhammad al-Baqir. Yang keenam, Ja'far bin Muhammad, yang dikenal dengan Ja'far as-Shadiq. Yang ketujuh, Ismail bin Ja'far, adalah anak pertama Ja'far as-Shadiq dan kakaknya Musa al-Kazim. E. Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah ini berkembang di Yaman. Sekte ini termasuk yang tidak gulat. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, walaupun berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Mengenai perilaku dosa besar, mereka berkeyakinan apabila mati sebelum taubat, maka akan masuk neraka selama-lamanya. F. Syiah Qoromitah, yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah mubalik mereka, dan setan-setan adalah musuh mereka. Sembayang adalah mengikuti mereka, haji adalah ziarah kepada imam-imam mereka. Orang yang sudah mengetahui sedalam-dalamnya Allah tidak perlu sembayang, puasa, dan lain-lain. C. Aliran Murji'ah. 1. Sejarah Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab arjo'ah yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya tidak diketahui dengan pasti, tetapi Syahrastani menyebutkan dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal bahwa orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Khailan ad-Dimashqi. Di antara tokoh Murji'ah yang muncul pada abad pertama Hijriah adalah Abu Hasan as-Shalihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid al-Muqtaib, Bishr al-Marisi, dan Muhammad bin Karam.
Aliran ini muncul sebagai reaksi dari beberapa paham yang ada pada saat itu. Misalnya, A. Pendapat Syiah yang menyalahkan bahkan mengkafirkan orang-orang yang dianggap merebut jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. B. Pendapat Khawarij yang menghukum kafir Muawiyah bin Abi Sufyan dan pendukungnya karena merebut kekuasaan yang sah yaitu Ali bin Abi Thalib. Begitu juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya karena menerima tahkim dalam perang Siffin. C. Pendapat pengikut Muawiyah yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib terlibat dalam konspirasi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. D. Pendapat sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib yang beranggapan bahwa Siti Aisyah, Thalha, Zubair, dan siapapun yang terlibat dalam perang Jamal adalah salah. Pada awalnya, kaum Murji'ah hanya terlibat dalam perdebatan di bidang siasah, politik, dan khilafah saja. Tetapi dalam perkembangannya juga terlibat dalam bidang teologi Islam. Tokoh-tokoh lain yang lahir pada masa itu adalah Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salat as-Samman, Saubah, Dirar bin Umar. Sedangkan penyair Murji'ah yang terkenal pada masa Daulah Umayyah adalah Sabit bin Qutonah. 2. Sekte-sekte Murji'ah dan pahamnya. A. Murji'ah moderat. As-Sahrastani menyebutkan beberapa tokoh yang termasuk dalam golongan Murji'ah moderat yaitu Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Bisa jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertobat, dan tobatnya diterima Allah. Sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. B. Murji'ah ekstrim. Yang termasuk Murji'ah ekstrim adalah Al-Jami'ah atau pengikut Jaham bin Sofwan, Al-Solihiyah atau pengikut Abu Al-Hasan Al-Solihi, Al-Yunusiyah, Al-Khosaniyah. Al-Jami'ah berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati, dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. Al-Salihiyah berpendapat, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Tuhan. Al-Yunusiyah berpendapat, melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Demikian juga golongan Al-Ubaidiyah. Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat, banyak atau sedikit, tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya, perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang musyrik atau politeis. Al-Khosaniyah berpendapat, jika seseorang mengatakan, saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini. Orang yang demikian tetap mukmin dan bukan kafir. Dan jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain. Orang yang demikian itu juga tetap mukmin. Ajaran yang demikian itu oleh Harun Nasution dianggap berbahaya karena akan membawa kepada moral attitude, yaitu sikap memperlemah ikatan-ikatan moral atau masyarakat yang bersifat permisif, yaitu masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Inilah kelihatannya yang menjadi sebab nama Murji'ah itu pada akhirnya mengandung arti buruk sehingga tidak diikuti oleh masyarakat.
D. Aliran Jabariyah. 1. Sejarah Jabariyah. Aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Doktrin teologi yang demikian itu sangat menguntungkan Muawiyah yang saat itu sedang memegang kekuasaan, sehingga pemikiran keagamaan ini dipolitisasi oleh Muawiyah untuk melegitimasi aksi politiknya. Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham yang selanjutnya dikembangkan oleh Jahm bin Safwan. Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut aliran Jahamiyah. 2. Doktrin ajaran Jabariyah. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatannya dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata, sehingga aliran ini dikatakan fatalism and predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. E. Aliran Qadariyah. 1. Sejarah Qadariyah. Persoalan politik adalah latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Mendiang Ali bin Abi Thalib dicaci maki dalam setiap kesempatan berpidato, termasuk saat khutbah Jumat. Para ulama yang saleh banyak yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menutupi kesalahan itu, mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Paham teologi ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam suasana ini muncul Ma'bad al-Jauni dan Ghailan ad-Dimas yang melontarkan kerikil kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pendekatan teologis yang kemudian dikenal dengan paham Qadariyah. 2. Doktrin ajaran Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Manusia diberi daya oleh Allah dan kekuatan untuk melakukan perbuatan sehingga dinamakan aliran free will and free agency. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan suatu kebaikan dan keburukan, dan mereka harus bertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di hari akhir. Bila manusia melakukan perbuatan baik, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah dan akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di akhirat. Sedangkan mereka yang melakukan perbuatan buruk akan memperoleh siksa di neraka. Manusia tidak boleh berpangku tangan melihat kezaliman dan keburukan. Manusia harus berjuang melawan kezaliman dan menegakkan kebenaran. Manusia bukanlah majbur, dipaksa Allah. Doktrin ajaran Ma'bad dan Ghailan yang mengajarkan bahwa manusia memiliki kudrah untuk mewujudkan suatu perbuatan, maka pahamnya dinamakan paham Qadariyah. Ghailan al-Dimashqi terus menyebarkan paham Qadariyah dengan melontarkan kritik terhadap Bani Umayyah sehingga sering keluar masuk penjara, dan akhirnya dia menjalani hukuman mati pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul al-Malik 105-125 Hijriah. Sebelum dijatuhkan hukuman mati, diadakan perdebatan antara Ghailan dengan Al-Auza'i yang dihadiri oleh Hisham bin Abdul Malik tentang otoritas manusia dalam menciptakan perbuatan. Bagi Ghailan, kemampuan berbuat yang diberikan oleh Tuhan itu kemudian menjadi milik manusia sendiri untuk digunakan melakukan berbagai perbuatan. Kalau mereka menggunakan untuk melakukan perbuatan baik sesuai petunjuk Al-Quran dan Al-Sunnah, maka mereka akan memperoleh kebahagiaan. Dan sebaliknya, kalau mereka menggunakan untuk melakukan perbuatan buruk, maka mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu. Inilah yang kemudian disebut dengan konsep keadilan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fala yakfur." Artinya,
Barang siapa menghendaki untuk menjadi orang beriman, maka berimanlah. Dan barang siapa menghendaki untuk menjadi orang kafir, maka kafirlah. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. F. Aliran Mu'tazilah. 1. Sejarah Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah tidak terlepas dari perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu kalam yang sudah muncul sebelumnya. Aliran ini lahir berawal dari tanggapan Wasil bin Atha atau salah seorang murid Hasan al-Basri di Basrah atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Ketika Hasan al-Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut, dia menjawab bahwa para pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Mereka berada dalam posisi antara mukmin dan kafir, yaitu orang fasik. Kemudian Wasil memisahkan diri dari jamaah Hasan al-Basri dan gurunya itu secara spontan berkata, "Itazala anna." Wasil memisahkan diri dari kita semua. Karena itulah kemudian pemikiran yang dikembangkan Wasil menjadi sebuah aliran yang oleh anggota jamaah Hasan al-Basri dinamai dengan Mu'tazilah. Corak pemikiran kalam Mu'tazilah lebih cenderung menggunakan pendekatan berpikir filsafat, sehingga aliran ini terkenal dengan aliran kalam rasional. Mereka menamakan dirinya sebagai Ahlu at-Tauhid atau menjaga keesaan Allah, dan Ahlul al-Adl atau mempercayai dan meyakini penuh akan keadilan Tuhan. Karena rumusan-rumusan pemikiran kalamnya itu benar-benar menjaga kemurnian tauhid dan prinsip keadilan Tuhan. Aliran Mu'tazilah sempat dijadikan sebagai aliran resmi pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah, Al-Mu'tasim 208 sampai 227 Hijriah, dan Al-Watsik 227 sampai 232 Hijriah, dan berakhir pada masa Al-Mutawakkil atau 234 Hijriah, sehingga pengaruh aliran Mu'tazilah menjadi lemah dan diganti dengan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Pokok ajaran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah dituangkan dalam Al-Usul Al-Khamsah atau 5 dasar ajaran, yaitu 1. Al-Tauhid atau keesaan Allah, 2. Al-Adlu atau keadilan Allah, 3. Al-Wa'du wa Al-Wa'id atau janji dan ancaman, 4. Al-Manzilah baina al-manzilatain atau posisi di antara dua posisi, dan 5. Amar ma'ruf nahi mungkar atau memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. A. Tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. 1. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. 2. Al-Qur'an menurutnya adalah makhluk atau baru. 3. Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. B. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Doktrin teologi Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan adalah Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak campur tangan dalam keburukan yang dilarangnya. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang diperbuat manusia. Apabila berbuat baik, maka akan diberi balasan pahala, dan sebaliknya, apabila berbuat buruk, maka akan mendapatkan dosa dan siksa. Itulah yang dianggap adil oleh Mu'tazilah, karena manusia mempunyai akal untuk mempertimbangkan sesuatu sebelum berbuat, dan perbuatan manusia itu murni dari manusia itu sendiri, karena Allah tidak campur tangan dalam perbuatan manusia. Janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. Manusia dengan kemampuan akalnya dapat memilih berbuat baik atau berbuat buruk. Apabila berbuat baik, maka akan dimasukkan surga, dan sebaliknya,
yang berbuat buruk akan disiksa di neraka selama-lamanya. D. Posisi di antara dua posisi atau al-manzilatu bainal manzilatain. Karena prinsip ini, Wasil bin Atok memisahkan diri dari Majelis Hasan al-Basri. Menurut pendapatnya, seseorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi, kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Tingkatan seorang fasik berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Orang mukmin yang melakukan dosa besar dan mati atas dosanya, maka tidak dihukumi mukmin, juga bukan kafir. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tetapi hukumannya diringankan. Nerakanya tidak sepanas neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlus Sunnah, yaitu bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Namun, dalam perkembangannya digunakan untuk memaksa kepada pihak yang tidak sepaham dengan teologi Mu'tazilah untuk menerimanya. Para ulama yang dicurigai tidak sependapat dengan Mu'tazilah diinterogasi dan dipaksa untuk menerima pandangan teologinya, khususnya tentang kemakhlukan kalamullah atau Al-Quran. Inilah yang dinamakan mihnah. Para pejabat dan ulama yang tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quran akan dipenjarakan dan disiksa. Bahkan ada yang meninggal. Alasannya adalah bahwa orang yang tidak mengakui kalamullah itu makhluk, maka dihukumi musyrik. Di antara ulama yang menjadi korban mihnah adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang disiksa di penjara karena tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran. Aliran Asy'ariyah. 1. Sejarah Asy'ariyah. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu kalam dari ayah dirinya yang bernama Ali Al-Jubai yang berakidah Mu'tazilah. Dengan demikian, maka Al-Asy'ari mempunyai paham yang sama dengan gurunya, yaitu Mu'tazilah. Aliran ini diyakini sampai berusia 40 tahun. Beliau mempelajari aliran Mu'tazilah dengan serius dan mendalaminya, sehingga sampai suatu saat terjadilah dialog atau debat yang serius antara Al-Asy'ari dengan Al-Zubai. Al-Asy'ari mengajukan pertanyaan kepada gurunya tentang kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil. Berikut dialognya. Asy'ari mengajukan pertanyaan kepada gurunya tentang kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil. Berikut dialognya. Al-Asy'ari, bagaimana kedudukan ketiga orang berikut? Mukmin, kafir, dan anak kecil di akhirat nanti. Al-Jubai, yang mukmin mendapat tempat yang baik di surga, yang kafir masuk neraka, dan yang kecil terbebas dari bahaya neraka. Al-Asy'ari, kalau yang kecil ingin memperoleh tempat yang lebih tinggi di surga, mungkinkah itu? Al-Jubai, tidak. Yang mungkin mendapat tempat yang baik itu karena kepatuhannya kepada Tuhan, sedangkan anak kecil belum melaksanakan kepatuhan itu. Asy'ari, kalau anak kecil itu mengatakan kepada Tuhan, itu bukan salahku. Jika sekiranya engkau beri kesempatan aku terus hidup, aku akan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan orang mukmin. Allah menjawab, aku tahu bahwa jika engkau terus hidup, maka akan berbuat dosa, dan oleh karena itu akan kena hukum. Maka untuk kebaikanmu atau kepentinganmu, aku mencabut nyawamu sebelum engkau sampai kepada umur tanggung jawab atau balik. Asy'ari, sekiranya yang kafir mengatakan, engkau ketahui masa depanku sebagaimana engkau ketahui masa depan anak kecil, apa sebabnya engkau tidak jaga kepentinganku? Pada akhir dialog tersebut, Al-Jubai terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Al-Asy'ari, sehingga Al-Asy'ari merasa tidak puas dan mulai meragukan doktrin ajaran Mu'tazilah. Dari keraguan itulah, maka Al-Asy'ari menajat untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak keluar dari rumah selama 15 hari. Setelah hari ke-15, kemudian ia pergi ke Masjid Basrah untuk mengumumkan keteguhannya dalam meninggalkan aliran Mu'tazilah.
Di samping alasan tersebut, Al-Asy'ariyah meninggalkan Mu'tazilah karena sikap Mu'tazilah yang lebih mementingkan pendekatan akal daripada menggunakan Al-Quran dan hadis. Untuk itu, Al-Asy'ari mulai mengembangkan ajaran teologi dengan mendahulukan dalil naqli, Al-Quran dan hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat. Untuk itu, Al-Asy'ari mulai mengembangkan ajaran teologi dengan mendahulukan dalil naqli, Al-Quran dan hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat. Aliran teologinya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan Al-Sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya dan memperoleh pengikut yang cukup besar wal Jamaah dari kalangan masyarakat. Karena kesulitan mengikuti pemikiran kalam aliran Mu'tazilah yang menggunakan corak pemikiran filsafat yang rumit, pemikiran aliran Asy'ariyah kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya, yaitu Imam Al-Ghazali pada tahun 450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Imam Fakhrur Razi pada tahun 544 sampai 606 Hijriah atau 1150 sampai 1210 Masehi. Abu Ishaq al-Isfirayini pada tahun 418 Hijriah atau 1027 Masehi. Abu Bakar al-Baqilani pada tahun 328 sampai 402 Hijriah atau 950 sampai 1013 Masehi. Dan Abu Ishaq Asy-Syirazi pada tahun 293 sampai 476 Hijriah atau 1003 sampai 1083 Masehi. 2. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. A. Sifat Tuhan. Pandangan Al-Asy'ari tentang sifat Tuhan terletak di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Mu'tazilah tidak mengakui sifat wujud, qidam, baqa, dan wahdaniyah, keesaan, dan sifat-sifat yang lain seperti sama, basar, dan lain-lain. Golongan Mujassimah mempersamakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi, Allah mendengar tapi tidak seperti manusia mendengar. Allah dapat melihat tapi tidak seperti penglihatan manusia, dan seterusnya. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Pendapat Al-Asy'ari dalam soal ini juga di tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, bahwa manusia itulah yang mengerjakan perbuatan dengan suatu kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak berkuasa mengadakan atau menciptakan sesuatu, tidak memperoleh kasb sesuatu, bahkan ia laksanakan bulu dan bergerak kian kemari menurut arah angin yang meniup. Al-Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa karena memperoleh kasb dari Allah SWT. C. Keadilan Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak makhluk Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. D. Melihat Tuhan di akhirat. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti, walaupun di surga. Paham ini berlawanan dengan paham Asy'ariyah yang mendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga oleh hamba-hamba yang saleh, yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qiyamah 75 ayat 22 sampai 23 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nasirah ila rabbaha nadhirah. Shadaqallahul adzim. Artinya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah Surat ke-75 ayat ke-22 sampai 23. Berdasarkan ayat tersebut, Abu Hasan Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa ketika orang mukmin dimasukkan ke surga, maka wajah mereka berseri-seri karena kegembiraannya, dan kegembiraan yang paling tinggi adalah ketika mereka melihat Tuhan. Secara akliyah, setiap yang ada atau wujud dapat dilihat, Tuhan itu ada, bisa dilihat. Adapun tentang bagaimana cara-cara penghuni surga melihat Tuhan,
maka diserahkan kepada Tuhan. Dosa besar. Aliran Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukum fasik, terserah kepada Tuhan, apakah yang diampuninya dan langsung masuk surga, ataukah dijatuhi siksa karena kefasikannya, dan kemudian baru dimasukkan surga. Semuanya itu terserah Tuhan. Aliran Maturidiyah. Yang pertama, Maturidiyah Samarkand. Yang A, Sejarah Maturidiyah Samarkand. Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Kelahiran Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, termasuk wilayah Uzbekistan di Uni Soviet, kurang lebih pada pertengahan abad ketiga Hijriyah, dan meninggal dunia di kota Samarkand pada tahun 330 Hijriyah. Di antara guru Al-Mutiridi adalah Nasr bin Yahya Al-Bahi 268 Hijriyah. Beliau hidup pada masa pemikiran dan perdebatan keilmuan Islam masih dinamis, walaupun aliran Mu'tazilah sudah mulai redup pamornya, sehingga dalam beberapa hal pemikiran kalam Al-Mutiridi ada kepemiripan dengan Mu'tazilah, namun sebagian besar mempunyai kesamaan dengan pemikiran kalam Al-Asy'ari. Di bidang fikih, ulama Maturidiyah adalah mengikuti mazhab Hanafi. Untuk mengetahui corak kepemikiran Al-Mutiridi, maka tidak dapat meninggalkan pola pemikiran Al-Asy'ari dan aliran Mu'tazilah. Al-Maturidi dan Al-Asy'ari memposisikan diri sebagai kontra pemikiran Mu'tazilah. Dengan posisi ini, Al-Mutiridi sangat berjasa dalam mempertahankan i'tiqad al-halusah wal jamaah sebagaimana Imam Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Mutiridi termasuk penulis yang produktif. Beliau tidak hanya menulis kitab yang berisi ilmu kalam saja, tetapi juga di bidang ilmu keislaman lainnya. Ada beberapa kitab yang berhasil ditulisnya, di antaranya adalah yang pertama, kitab Ta'wilat Al-Quran, At-Ta'wilat Al-Sunnah atau Tafsir. Yang kedua, kitab Ma'had Al-Syarihah Usul Al-Fiqh. Yang ketiga, kitab Al-Jalal. Yang keempat, kitab Al-Usul. Yang kelima, kitab Al-Muqallat. Yang keenam, kitab Al-Tahwi. Dan yang ketujuh, kitab Bayan Wahab Al-Mutazilah. Yang B, pokok-pokok ajaran Mutaridiyah Samarkand. Yang pertama, kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Al-Mutiridi, akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menyelidiki atau memperhatikan alam, langit, dan bumi. Akan tetapi, meskipun dengan akal sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup mengetahui dengan sendirinya hukum-hukum taklifi atau perintah-perintah Tuhan. Pendapat terakhir ini berasal dari Abu Hanifah. Pendapat Al-Mutiridi tersebut mirip dengan pendapat Mu'tazilah. Hanya perbedaannya ialah kalau aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan itu diwajibkan oleh akal, atau artinya akal yang mewajibkan. Tetapi menurut Al-Mutiridi, meskipun kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal, tetapi kewajiban itu sendiri datangnya dari Tuhan. Yang kedua, kebaikan dan keburukan menurut akal. Al-Mutiridi mengakui adanya keburukan objektif atau yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri. Dan akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan sebagian saja. Kebaikan dan keburukan dibagi menjadi tiga. Pertama, yang dapat diketahui kebaikannya melalui akal. Kedua, yang tidak diketahui keburukannya oleh akal. Dan yang ketiga, yang tidak jelas keburukan dan kebaikannya menurut akal. Kebaikan dan keburukan yang nomor tiga ini hanya dapat diketahui dengan syarat. Bagi Al-Mutiridi, meskipun akal sanggup mengetahui suatu kebaikan dan keburukan, namun kewajiban itu hanya dapat diketahui melalui syarat, karena akal semata tidak dapat bertindak sendiri dalam kewajiban-kewajiban agama, sebab yang mempunyai taklif atau mengeluarkan perintah-perintah agama hanya Tuhan sendiri. Pendapat Al-Mutiridi tersebut tidak sesuai dengan pendapat Al-Asy'ari yang mengatakan bahwa sesuatu tidak mempunyai kebaikan dan keburukan objektif atau zati, melainkan kebaikan itu terdapat karena adanya perintah syara dan keburukan itu ada karena larangan syara. Jadi, kebaikan dan keburukan itu tergantung pada Tuhan. Yang ketiga, hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut aliran
Asyariyah, segala perbuatan Tuhan tidak dapat ditanyakan mengapa, artinya bukan karena hikmah atau tujuan. Sedang menurut Mu'tazilah sebaliknya, karena menurut mereka Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kelanjutannya ialah bahwa Tuhan harus wajib memperbanyak berbuat yang baik dan terbaik. Al-salah wal as-salah. Menurut Al-Mutiridi, memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah baik dalam ciptaannya maupun dalam perintah dan larangan-larangannya atau taklifi. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksaan atau dipaksa. Karena itu tidak dapat dikatakan wajib karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan iradahnya. Poin yang kedua yaitu Maturidiyah Bukhara. Yang pertama, sejarah Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Al-Basdawi. Nama lengkapnya ialah Abu Yusuf Muhammad bin Al-Husain bin Abdul Karim Al-Basdawi. Dilahirkan pada tahun 421 Hijriah. Kakek Al-Basdawi yaitu Abdul Karim hidupnya semasa dengan Al-Mutiridi dan salah satu murid Al-Mutiridi. Al-Basdawi mengkaji pemikiran kalam Maturidiyah melalui orang tuanya. Setelah itu, belajar kepada beberapa ulama seperti Yakub bin Yusuf bin Muhammad Al-Nusai dan Syekh Al-Imam Abu Khatib. Di samping itu, ia juga mempelajari filsafat yang ditulis Al-Kindi dan pemikiran Mu'tazilah seperti yang ditulis oleh Abdul Jabbar Al-Razi, Al-Jubai, Al-Ka'bi, dan Al-Nadam. Selain itu, ia juga mendalami pemikiran Al-Asy'ari dalam kitab Al-Mu'jiz. Adapun pemikiran Al-Mutiridi dipelajarinya lewat kitab Al-Tauhid dan kitab Ta'wilah Al-Quran. Al-Basdawi berada di Bukhara pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian, ia menjabat sebagai hakim di Samarkand pada tahun 481 Hijriah atau 1088 Masehi. Lalu kembali ke Bukhara dan meninggal di kota tersebut pada tahun 493 Hijriah atau 1099 Masehi. Yang B. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. Yang pertama, akal dan wahyu. Menurut Al-Bahdawi, akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, karena akal hanya dapat mengetahui yang baik dan yang buruk saja. Adapun yang menentukan kewajiban tentang perbuatan baik dan buruk adalah Tuhan. Jadi, menurut Al-Bahdawi, mengetahui Tuhan dan mengetahui yang baik dan buruk dapat diketahui melalui akal. Sedangkan kewajiban berterima kasih kepada Tuhan serta kewajiban melaksanakan yang baik serta meninggalkan yang buruk hanya dapat diketahui melalui wahyu. Poin yang kedua, sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Badawi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Beliau juga menjelaskan bahwa kekekalan sifat-sifat itu melekat dengan esensi Tuhan itu sendiri, bukan melalui kekekalan sifat-sifat. Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. Ayat-ayat Al-Quran yang mengabarkan Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani haruslah diberikan takwil. Oleh sebab itu, menurut Al-Badawi, kata istiwa haruslah dipahami dengan menguasai sesuatu dan memaksanya. Sedemikian juga ayat-ayat yang mengabarkan Tuhan mempunyai mata, tangan, bukanlah berarti Tuhan yang mempunyai anggota badan. Yang ketiga, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Badawi berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kekal dan zatnya, sedangkan yang tersusun dalam bentuk surat yang mempunyai akhir dan awal, jumlah dan bagian bukanlah kalamullah sebagai hakikat, tetapi Al-Quran dan bentuk kiasan atau majas. Yang keempat, perbuatan manusia. Al-Badawi mengatakan bahwa di dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurutnya, perbuatan Tuhan adalah penciptaan perbuatan manusia dan bukan penciptaan daya. Manusia hanyalah melakukan perbuatan yang diciptakan itu. Al-Badawi mengambil kesimpulan bahwa perbuatan manusia sesungguhnya diciptakan Tuhan, tetapi tidaklah perbuatan Tuhan. Al-Badawi juga mengatakan bahwa manusia bebas dalam kemauan dan perbuatannya. Namun demikian, kebebasan manusia dalam paham ini, kalaupun ada, kecil sekali. Perbuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang telah ditentukan Tuhan.
Yang kelima, janji dan ancaman. Menurut Al-Badawi, tidak mungkin Tuhan melarang janji-janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik, tetapi sebaliknya, bukan tidak mungkin membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, nasib yang berdosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan. Jika Tuhan berkehendak untuk memberi ampun kepada orang yang berdosa, maka Tuhan akan memasukkan bukan ke dalam neraka, tetapi ke surga. Dan jika Ia berkehendak untuk memberikan hukuman kepadanya, Tuhan akan memasukkannya ke dalam neraka buat sementara atau buat selama-lamanya. Meskipun dua tokoh aliran Maturidi dan juga Al-Asy'ari berbeda dalam beberapa hal, tetapi punya prinsip yang sama. Jika terdapat pertentangan antara akal dan usaha, maka akal harus tunduk kepada wahyu. Itulah satu contoh sehingga mereka terpadu dengan satu aliran sebesar, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Aliran Maturidiyah Samarkand dan Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperolehnya kelak di akhirat bergantung pada apa yang dilakukannya di dunia. Jika ia meninggal sebelum bertaubat, keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. 1. Akal dan wahyu. A. Menurut aliran Mu'tazilah, pokok-pokok pengetahuan atau tentang Tuhan serta kriteria baik dan buruk dan mensyukuri nikmat adalah wajib sebelum turunnya wahyu. Hal ini berarti bahwa mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk, kewajiban bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, serta mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk, dapat diketahui oleh akal manusia, sehingga seandainya tidak ada wahyu, manusia tetap dapat mengetahuinya, yaitu dengan penalaran akalnya. Manusia bisa berkesimpulan bahwa berterima kasih kepada Tuhan adalah wajib sebelum datangnya wahyu. Wahyu memiliki fungsi konfirmasi dan informasi, memperkuat apa yang telah diketahui akal dan menerangkan apa yang belum diketahui oleh akal. Hanya saja, menurut Mu'tazilah, wahyu tidak selamanya yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk, karena akal bagi Mu'tazilah dapat mengetahui sebagian yang baik dan sebagian yang buruk. Dalam artian, akal dapat mengetahui garis-garis besarnya, sedangkan rinciannya diperoleh melalui wahyu. Menurut aliran Asy'ariyah, Imam Al-Asy'ari menjelaskan yang menentukan baik dan buruk, kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wahyu. Akal tidak berperan dalam hal tersebut, sehingga kalau dikatakan bohong itu adalah buruk karena wahyulah yang menetapkannya. C. Aliran Maturidiyah. Abu Mansur menjelaskan bahwa akal dapat mengetahui Tuhan, baik dan buruk serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan. Akan tetapi, yang menetapkannya adalah wahyu. Begitu pula tidak semua yang baik dan buruk diketahui akal, sehingga sangat diperlukan wahyu, termasuk menjelaskan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Sedangkan Al-Bazdawi berpendapat bahwa semua pengetahuan dapat dicapai oleh akal sedang kewajiban-kewajiban diketahui oleh wahyu. 2. Iman dan kufur. A. Menurut aliran Khawarij, Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij, iman tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan, karena perbuatan merupakan penentu iman. Maka dari itu, bagi yang melakukan dosa besar adalah kafir. B. Menurut aliran Murji'ah, iman adalah makrifat sama dengan ikrar dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman, sedangkan kufur adalah mengingkari. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak memengaruhi imannya sekalipun berbuat dosa. Menurut aliran Mu'tazilah, mengemukakan bahwa iman adalah ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunahkan. Bagi Mu'tazilah, iman tidak hanya ikrar dan tasdik, tetapi juga pengamalan sangat berpengaruh terhadap iman. Sehingga seseorang yang beriman melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir, karena masih ada unsur lain yang dimiliki, yaitu pengakuan atau ikrar dan tasdik. Pelaku dosa besar hanya dikatakan sebagai fasik, bukan mukmin secara mutlak dan bukan kafir secara mutlak. Manusia dikatakan kafir manakala unsur-unsur iman tidak dimiliki. D. Menurut aliran Asy'ariyah membedakan antara iman dan Islam.
Iman bersifat khusus, berhubungan dengan hati yakni ikrar dan tasdik. Sementara, Islam mempunyai ruang lingkup yang luas meliputi syariat atau pengamalan, sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar. Hanya saja dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman, tidak cukup dengan iman atau Islam saja, melainkan keduanya harus dipadukan karena iman dan Islam tidak dapat dipisahkan. Tentang iman, Imam Asy'ari menjelaskan bahwa perbuatan manusia dapat menjadikan iman itu kuat dan lemah. Untuk memperkokoh iman, itu harus menjalankan ketaatan. Iman yang kuat menjadi penghalang dalam berbuat dosa, sementara iman yang lemah memudahkan untuk melakukan pelanggaran. 3. Perbuatan manusia. A. Menurut aliran Jabariyah, paham Jabariyah memandang bahwa manusia tidak merdeka dalam mengerjakan perbuatannya, yang menentukan perbuatan manusia adalah Tuhan. Sehingga paham ini dikenal dengan fatalisme. Aliran Jabariyah memandang manusia tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatannya adalah majbur atau terpaksa. Manusia digerakkan Allah, sebagaimana benda-benda yang mati dan tak bernyawa dapat bergerak hanya karena digerakkan oleh Tuhan. B. Menurut aliran Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah mempunyai kesamaan dengan paham Qadariyah dalam hal perbuatan manusia, yaitu manusia sendirilah yang menentukan perbuatannya, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Begitu pula iman dan kufur. Paham ini diperkenalkan pertama kali oleh Ma'bad Ibnu al-Juhayni dan Ghailan al-Dimashqi. Keduanya merupakan orang yang paling awal memperkenalkan pembicaraan tentang al-qadar, yaitu kemampuan manusia untuk melakukan perbuatannya. Manusia tidak dikendalikan tetapi dapat memilih. Kebebasan manusia dalam mewujudkan perbuatannya erat kaitannya dengan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan tanggung jawab menghendaki kebebasan. Pemberian siksaan dan pahala tidak relevan kalau manusia tidak aktif. Ia berbuat baik atas kemauannya sendiri. Begitu pula sebaliknya, keterlibatan Tuhan sama sekali tidak ada dalam mewujudkan perbuatan manusia. C. Menurut aliran Asy'ariyah, menurut Asy'ariyah, manusia lemah, banyak bergantung kepada kehendak dan kemauan Tuhan dalam menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Al-Asy'ari memakai istilah kasb atau perolehan. Menurut Al-Asy'ari, inti dari kasb itu adalah bahwa sesuatu itu timbul dari yang memperoleh dengan perantara daya yang diciptakan Allah. Perbuatan-perbuatan manusia oleh Al-Asy'ari pada hakikatnya diadakan oleh Allah. Semua itu mencakup perbuatan-perbuatan gerakan refleks dan perbuatan-perbuatan manusia. D. Menurut aliran Maturidiyah, Maturidiyah Samarkand memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian Tuhan berkewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Demikian halnya dengan pengiriman Rasul. Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan yang sama dengan Asy'ariyah mengenai faham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban, namun Tuhan pasti menepati janjinya, seperti memberi upah orang yang telah berbuat kebaikan. Tentang kekuasaan Tuhan dan kehendak mutlak Tuhan tidak bersifat wajib atau jais. Kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. A. Menurut aliran Mu'tazilah, Allah tidak berkuasa mutlak. Kemutlakan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang mana Tuhan tidak akan melanggarnya berdasarkan kemauannya sendiri. Aliran Mu'tazilah sepakat bahwa manusia mampu menciptakan perbuatannya baik dan buruk. Wasil bin Atha berpendapat bahwa manusia bebas dalam perbuatannya. Dia tidak dipaksa agar dengan demikian maka keadilan Tuhan terwujud. Paham ini didasari oleh paham mereka tentang keadilan Allah, sebab tidak benar manusia diberi beban kemudian dibatasi kebebasannya atau tidak diberikan kemampuan untuk mewujudkan apa yang dibebankan kepadanya. Tuhan itu adil kalau manusia diberi kehendak untuk memilih perbuatan yang diinginkannya dan diberi kemampuan untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dan atas perbuatannya itulah maka Tuhan memberikannya imbalan pahala atau siksa sesuai dan ancamannya. Menurut aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaan mutlak Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia. Kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak.
Sebab, sekiranya sesuatu terjadi di luar kehendak Allah atau sekiranya dalam kekuasaannya terjadi apa yang tidak dikehendakinya, maka hal ini akan berarti bahwa Allah itu lemah atau lupa, sedangkan sifat lemah atau lupa adalah mustahil bagi Allah. Allah yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk perbuatan baik atau perbuatan buruk.